Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pagi hari ini bersama Ibu dalam materi pelajaran kita yang baru yang berjudul Menjauhi Pergaulan Bebas dan Larangan Mendekati Zina. Anak Ibu semuanya, coba kamu amati gambar di bawah ini. Ada beberapa gambar mengenai para remaja yang melakukan pergaulan bebas dan mendekati zina. Setelah mengamati gambar tersebut, marilah kita akan membahas materi tentang pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat atau di daerah setempat. Faktor penyebab pergaulan bebas yang terdiri dari dalam diri kita, yang pertama adalah lemahnya pemahaman iman dan Islam. Yang kedua, bisikan syaitan, pola pikir, rasa ingin dan ingin mencoba sesuatu hal. Kemudian, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, dan komunikasi tidak berjalan baik. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Quran surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun min dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Adapun isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 adalah, yang pertama, memandang lawan jenis bukan muhrim dengan dorongan nafsu, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, berpakaian tidak menutup aurat, berbicara yang menjerumus ke hal-hal jorok atau porno, dan melihat gambar atau film yang mengumbar aurat. Kemudian dalam Quran surah An-Nur, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Zina termasuk perbuatan keji karena menimbulkan kerusakan tatanan hukum dan sosial, kerusakan harkat dan martabat manusia karena menyamai perilaku hewan, dan penyakit sosial. Dalam sebuah hadis dikatakan,
cambuklah dia. Kemudian jika berzina kembali, cambuk lagi. Kemudian jika zina lagi, jauhi dia walau hanya dengan seutas tali setelah berzina ketiga atau keempat kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati zina, dapat dilakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan keimanan, Islam, dan melaksanakan dengan benar. Yang kedua, selalu mengingat bahwa tujuan hidup adalah akhirat, bukan kesenangan semata. Yang ketiga, menjaga kehormatan melalui menutup aurat dengan baik, senantiasa menjaga diri, ada muhrim waktu berpergian, menundukkan pandangan dari lawan jenis, hindari berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Para istri hendaklah minta izin kepada suami apabila keluar rumah, menikahlah apabila sudah mampu, dan menjaga diri hendaklah berpuasa karena puasa dapat mengendalikan hawa nafsu. Adapun dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati zina yaitu yang pertama, lemah iman. Yang kedua, malas beribadah. Yang ketiga, adanya pergaulan negatif. Yang keempat, minuman keras. Yang kelima, narkoba. Yang keenam, penyakit kelamin. Dan manfaat serta hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina adalah: yang pertama, kita akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, terhindar dari dosa. Yang ketiga, terjaga nama baik. Yang keempat, terhindar dari aib. Yang kelima, bersih jiwa dan raga. Sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari pergaulan bebas dan mendekati zina. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.